Beberapa pekan yang lalu heboh teman-teman, orang ke laut ya bawa-bawa sapi, bukan cuma kepala. Kan biasanya yang dibikin sajian sama orang-orang ini adalah kadang kepala hewan, kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi dan lain sebagainya. Kepala-kepala dibawa ke laut lalu disedekahkan ke laut. Katanya itu sedekah alam, berpeci ya. Orang-orang yang melakukan hal seperti itu berpeci. Dan ketika dinasihati, Wahabi, 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 Wahabi. Saya semakin bangga dijuluki Wahabi apabila orang Wahabi yang dimaksud mereka anti syirik, anti bid'ah, anti takhayulan, anti khurafat. Dan di mana sekarang ini heboh teman-teman. Yang beberapa hari ini saya ini ingin membahas cuman nahan-nahan diri. Karena kemarin ada orang, bukan kemarin sebenarnya, beberapa tahun lalu, beberapa tahun atau bulan yang lalu, ada seorang pria yang menendang sesajen di gunung, lalu diperkarakan teman-teman. Katanya itu adalah rasis. Apabila yang melakukan sesajen-sesajen seperti itu adalah orang-orang non-muslim, maka kita tidak keberatan. Ya, tidak keberatan. Namun apabila yang melakukan itu adalah muslim, maka sebagai sesama muslim, wajib untuk menasihati, mengingatkan bahwa perkara tersebut adalah kesyirikan, bahkan syirik akbar teman-teman. Dosa besar yang paling ditekankan untuk dijauhi dan bisa berbahaya sekali bagi seseorang, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Al-ayah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik besar ini mengalihkan ibadah kepada selain Allah. Tadanya itu asalnya itu ibadah untuk Allah. Seperti misalnya menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih asalnya adalah ibadah kalau disembelih untuk Allah, tapi dialihkan untuk kuburan tertentu, untuk pohon tertentu, sesajen, untuk selain Allah, namanya syirik besar. Meminta-minta, berdoa asalnya hukum ibadah kepada Allah, tapi mintanya dialihkan bukan kepada Allah tapi kepada kuburan, karena dianggap kuburan itu bisa memberikan mudarat dan manfaat. Nah, ini syirik besar namanya. Kalau syirik besar teman-teman sekalian, maka konsekuensinya akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kedua, kalau dia meninggal, dia akan kekal di api neraka. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ialah neraka. Yang ketiga, semua amalnya yang pernah dia kerjakan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang berbahaya sekali syirik besar ini. Berbahaya sekali syirik besar. Ya, tahu ini perbuatan syirik tapi dilakukan terus-menerus. Setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, di tanggal-tanggal tertentu, setiap tahunnya, setiap bulannya melakukan ritual-ritual yang sedemikian rupa. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini marak teman-teman. Marak di Indonesia. Yang dimana kalau kita menasihati seperti ini, oh ini orang tidak paham tentang sedekah alam. Sapi, ya, sapi 1 ekor sedekah ke alam. Lalu nyampe ke alam jadi apa? Jadi bangkai. Jadi bangkai teman-teman. Coba disedekahkan. Alam itu tidak butuh sedekah kita. Kalau kita ingin bersedekah alam, jangan buang sampah ke lautan. Jangan buang sampah di pegunungan. Jangan tebang pohon. Itu namanya sedekah alam. Sedekah alam merawat lingkungan. Dengan apa? Dengan tidak mencemarinya dengan limbah. Dengan tidak mengotorinya. Dengan tidak buang sampah sembarangan. Dengan menanam pohon dan lain sebagainya. Yang membuat alam semakin asri. Itu namanya sedekah alam. Itu namanya menjaga alam. Itu namanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Coba tidak ada pohon sama sekali. Gersang teman-teman. Oksigen, kekurangan apa namanya? Fotosintesis dari matahari ke pohonan. Jadi tidak sejuk lagi. Bukankah suatu kenikmatan apabila isi dunia ini sejuk? Lingkungan kita sejuk. Ditanami pohon. Buah-buahan kek. Kalau takut rugi, tanami buah-buahan. Yang bisa kita petik buahnya untuk kita makan. Begitu. Oh enggak kalau sekarang. Sedekah alam. Bikin gorengan. Bikin ayam goreng. Bikin nasi tumpeng. Dibuang ke laut. Sedekah alam katanya. Pakai sarung, pakai kopiah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika kita bahas seperti ini, mereka meradang kepanasan teman-teman. Mereka tidak paham antara rasa sayang dan kebencian. Orang yang benci akan membiarkan kalian itu terjerumus kepada neraka jahanam. Tetapi orang yang sayang kepada kalian akan terus mengingatkan kalian agar selamat dunia akhirat. Tapi kalian apa? Menganggap nasihat itu sebagai cacian. Oh, ustadz-ustadz Wahabi suka mensyirik-syirikan orang yang ziarah ke kuburan, orang yang begini begitu. Bukan ziarahnya yang disalahkan oleh orang-orang salafi, tetapi minta-mintanya, ya Habib Fulan, ikdi hajatina, sontoloyo. Kita bukan minta kepada ahli kubur katanya ketika dinasihati. Kita hanya merayakan
merayu mereka agar memintakan kepada Allah. Katanya kalian tidak ingin menyamakan manusia dengan Tuhan, tapi kalian menyamakan manusia dengan Allah. Dengan apa? Oh, kalau kita tidak melalui perantara orang yang sudah mati, wali-wali yang sudah mati, tidak akan mungkin doa kita sampai kepada Allah. Jadi kita perlu wasilah, pergi ke kuburan keramat, minta kepada kuburan, minta kepada orang yang sudah mati. Ya wali fulan, tolong mintakan kepada Allah. Akhirnya tidak minta lagi kepada Allah, tapi minta kepada ahlul kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan ketika itu dikatakan syirik, tidak mau teman-teman. Maunya apa? Dikatakan bertawassul. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan di dalam Al-Qur'an, mintalah engkau kepadaku, niscaya akan aku wujudkan permintaanmu. Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Oh enggak, kalau mereka punya definisi berbeda. Butuh risalah, butuh wasilah, butuh tawassul dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Minta kepada kuburan, keliling, wisata kuburan. Kuburan 1 2 3 4 terus. Di mana ada kuburan-kuburan keramat, di situ didatangi untuk apa? Untuk minta hajat, teman-teman. Bahkan ada kuburan dibuat-buat sengaja dibangun, teman-teman. Dibangun untuk apa? Untuk mengundang pecinta kuburan keramat agar minta-minta di sana. Dan infak untuk perawatan kuburan katanya. Padahal itu bukan untuk perawatan kuburan, untuk perawatan yang jaga agar bisa makan. Kenapa tidak minta kepada kuburannya? Minta ke kuburannya. Sontoloyo. Dan sekarang teman-teman, ada berita yang sangat miris di mana ada orang berencana untuk melakukan ritual kesyirikan, ritual tolak bala di suatu tempat begitu. Lalu apa yang terjadi? Mereka ditimpa musibah lalu meninggal semuanya, kalau tidak salah. Sekarang coba kita baca beritanya agar kalian sama-sama tahu dan menjadi pembelajaran. Ini dari tribunjatim.com ya teman-teman. Berita viral. Niat ritual tolak bala sambil bawa sesajen teman-teman. 9 orang ini tewas tertimpa pohon yang tersambar petir. Bawa sesajen untuk tolak bala, mereka kena bala, kena petir, mati teman-teman. Mati dalam kondisi kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Oh, bagi orang yang benci kepada Harry Pras, enggak, Harry Pras itu tidak mati dalam kondisi syirik karena belum melakukan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu, segala amalan tergantung niat. Niat awal mereka sudah ingin melakukan kesyirikan, berarti otomatis mereka wafat dalam, ya begitulah. Coba kita baca berita lengkapnya. 9 orang meninggal setelah insiden pohon tumbang di situs Matabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan pada Minggu. Mereka meninggal saat diduga menjalani ritual tolak bala. Saat ritual diketahui, mereka juga membawa sesajen. Polisi dari Polres Sopeng lalu merilis kronologi insiden pohon tumbang tersebut. Di sini teman-teman, kalau kita berbicara tentang ritual-ritual seperti ini, saya di sini ingin bertoleransi. Ya, saya ingin bertoleransi apabila pelaku ini adalah orang non-muslim, orang yang tidak beragama Islam. Saya mohon maaf, video ini tidak ditujukan kepada kalian. Tetapi apabila insiden ini adalah orang-orang muslim pelakunya, maka video ini saya tujukan kepada kalian beserta keluarga-keluarga kalian. Bukan cuma keluarga kalian, kepada seluruh umat yang ada di Sopeng tersebut. Ya, di Sulawesi apa? Para pengunjung membawa sesajen untuk membayar nazar. Sekitar pukul 11.00 WITA, kawasan situs tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Petir dan kilat kemudian menyambar pohon besar yang berdiri di dekat pondok tempat para warga berkumpul, menyebabkan pohon tersebut tumbang dan menimpa mereka. Selain korban meninggal, 8 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya tidak ingin membacakan sampai tuntas, yang penting kalian tahu seperti apa kronologinya, bahwa mereka ingin melakukan ritual kesyirikan yang menyekutukan Allah beramai-ramai sekampung. Ya, dipetir tewas teman-teman. Mohon maaf apabila pelakunya adalah non-muslim, saya mohon maaf. Hal tersebut bagi agama kami Islam adalah perbuatan kesyirikan, terlarang dan tidak boleh dilakukan. Karena apa? Menyekutukan Allah adalah dosa terbesar, ya, dosa terbesar. Dan saya mohon maaf, video ini hanya ditujukan kepada orang muslim saja. Apabila non muslim melihat ini, saya mohon maaf. Kalian silahkan lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Kalau kesyirikan bagi kami adalah menyekutukan Allah, kalau kesyirikan bagi kalian terserah apa, saya tidak mau ikut campur. Yang pasti bagi kami itu adalah kesyirikan. Dan tentunya kita sebagai umat muslim akan selalu menyuarakan ini agar umat muslim terhindar dari kesyirikan. Berniat minta tolak bala, kena bala, dipetir teman-teman. Na'udzubillah min dzalik. Semoga menjadi pembelajaran. Apabila di video ini ada yang salah, keliru, menyinggung, menyimpang, itu menjadi kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.